Goku yang sebelumnya pergi bersama Arale menemui seorang profesor untuk bisa memperbaiki radar Dragon Ball miliknya, mendapati sedikit masalah, di mana Profesor Senbei untuk pertama kalinya melihat struktur mesin seperti itu. ダメだ、構造が複雑すぎて手が出せん。 Namun setelah mendapatkan sedikit pujian, hal itu tampak seolah tidak lagi menjadi masalah besar. せんべいさんは天才だものね。私の辞書には不可能の文字などありません。なんだこいつ、妖怪か。 Di sana, Arale menanyakan mengenai bola naga yang disebutkan Goku. Goku mengatakan, jika benda tersebut merupakan sebuah benda bulat cukup besar dengan jumlah 7 bola, yang mana satu sama lainnya memiliki keterkaitan. Di mana jika kesemuanya terkumpul, seseorang bisa mewujudkan sebuah permohonan. Pembicaraan mereka dipotong dengan kedatangan istri Profesor Senbei yang membawakannya beberapa camilan. Meski Goku terlihat keheranan dengan menu Arale yang berupa seperempat mesin dan oli gardan. Sampai Profesor Senbei berhasil memperbaiki radar milik Goku setelah sebelumnya dibantu Turbo tanpa sepengetahuannya. Meski agak ragu, ia meminta Goku untuk mencobanya. Setelah melihat hasil yang positif, barulah ia kembali membanggakan kemampuannya. Sementara, Jenderal Blue yang baru saja tiba di sana, kembali dibuat terkejut dengan keberadaan Goku bersama anak kecil yang sebelumnya memberikan ia hadiah. Ditambah, Goku yang sudah kembali memfungsikan radar, membuat ia harus berusaha bersembunyi. Meski pada akhirnya ia berhasil diketahui Goku, namun dengan cepat ia mengamankan diri dan menjadikan Arale sebagai tahanannya. Hal itu berhasil menghentikan Goku. Akan tetapi, melihat respon orang-orang di sana yang tampak tidak terjadi sesuatu, membuat Jenderal Blue kembali memberikan peringatan. Sampai ia dibuat terkejut dengan Arale yang bahkan terlihat menyukai pisau miliknya. Sementara, Goku yang berusaha membantu Arale berhasil dihentikan Jenderal Blue dengan kemampuan psikis. Karena belum mengerti, Profesor Senbei menanyakan tujuan Jenderal Blue dan mencoba untuk bernegosiasi. Jenderal Blue tidak menjawabnya dan hanya mengatakan jika ia akan menggunakan pesawat mereka. Namun sebelum itu, ia sedikit merubah pikirannya dan memutuskan untuk mengakhiri Goku di sana. Mengingat sebelumnya ia selalu mendapatkan masalah ketika harus berurusan dengan anak tersebut. Melihat tindakan Jenderal Blue yang semakin jauh, Profesor Senbei meminta Arale agar membantu Goku. Mendengar itu, Arale menjadi bersemangat karena mendapatkan teman baru untuk bermain. Sementara Goku dibantu Turbo untuk bisa terlepas dari teknik psikis. Di sisi lain desa, Akane yang tengah menceritakan pertemuannya dengan Goku dikagetkan dengan kedatangan Taro yang mengatakan mengenai kabar buruk di desa mereka. Tidak lama dari itu mereka mendapatkan informasi serupa yang disebarkan media mengenai kedatangan koloni Red Ribbon. Setelahnya, Taro bersama rekan polisinya mempersiapkan persenjataan untuk menghadapi kemungkinan invasi yang dilakukan Red Ribbon. Namun, karena mendapat banyak pertimbangan, salah satu anggota meminta kepala polisi untuk menerima keadaan dan lebih realistis dengan kemampuan militer mereka. Meski begitu, obrolan mereka berlangsung ke arah visi misi yang berujung kepada Taro dengan menyesali profesinya. Di lain itu, kembali diperlihatkan karakter baru di mana merupakan alien yang tengah berusaha mengumpulkan sumber daya guna bisa kembali ke planet mereka berasal.
Sampai salah satu dari mereka mengatakan, jika beberapa polisi sedang berpatroli ke tempat tersebut. Dengan cepat, mereka segera bergegas kembali ke pesawat setelah mengamankan sumber daya yang sudah mereka kumpulkan. Kemudian menargetkan polisi yang berada di sekitar mereka. Taro yang bersama rekan-rekannya, yang baru saja membuat keputusan heroik untuk melawan koloni Red Ribbon, mendapati serangan dadakan dari para alien, yang membuat kendaraannya tidak bisa mereka selamatkan. Karenanya, mereka mencoba memberikan perlawanan sampai salah satu dari polisi tersebut menggunakan senjata berat dan berhasil menjatuhkan pesawat musuh yang mereka asumsikan sebagai kemenangan polisi dalam mengatasi invasi yang dilakukan koloni Red Ribbon. Setelah Arale kembali, Goku menanyakan mengenai Jenderal Blue. Arale mengatakan jika ia sudah pergi ketika dirinya tengah bermain. Melihat itu, kembali memotivasi Goku mengenai luasnya dunia sebagai tumpuan alasan untuk terus belajar. Di tengah itu, Goku kembali mengingat mengenai bola naga beserta radar miliknya, sampai ia menyadari jika sebelumnya Jenderal Blue telah memasukkannya ke dalam pakaian. Melihat Goku tampak kebingungan, Turbo menawarkan bantuan membuatkannya sebuah radar baru. Melihat hal tersebut benar-benar bekerja, membuat Profesor Senbei kembali percaya diri untuk membanggakan dirinya. Setelah berpamitan kepada Arale dan juga yang lain, Goku segera kembali bergegas bersama Kinton. Ia juga sempat berkata agar suatu hari nanti Arale bisa mengikuti Tenkaichi Budokai. Sementara, Jenderal Blue yang berhasil mendapatkan radar musuh menginformasikannya kepada markas pusat. Meski ia sendiri kebingungan mengingat posisinya yang tengah berada di Mesir. Di markas pusat, Komandan Red menerima informasi mengenai musuh yang telah kembali bergerak dan mulai mendekati kawasan Kolonel Yellow. Di kawasan barat, Kolonel Yellow tengah melakukan pencarian bersama bawahannya di sebuah puncak gunung berapi. Tidak lama, salah satu bawahannya menginformasikan jika mereka berhasil mendeteksi koordinat dari bola naga, di mana lokasinya berada tepat di dalam kawah magma. Karena itu, ia meminta bawahannya membentuk tim khusus untuk bisa menuruni tempat tersebut. Sementara itu, jauh di dalam hutan di kawasan kaki gunung, terdapat sebuah suku yang mendiami tempat di sana. Terlihat, beberapa suku Indian tengah berusaha untuk menangkapi ikan yang melintasi sungai. Namun, tangkapannya harus terlepas akibat serangan predator sungai tersebut. Sampai mereka berhasil mendapatkan buruan yang jauh lebih besar setelah predator tersebut mencoba menyerang salah satu dari mereka. Tampak, mereka seperti meyakini sesuatu yang bersifat spiritual terhadap menara yang berdiri kokoh di tengah-tengah hutan di sana. Di puncak gunung, tim khusus yang dikirimkan Kolonel Yellows berhasil menuruni kawah dan mendapatkan bola naga.
Namun kejadian tak terduga menimpa mereka di mana gunung berapi yang mereka turuni mengalami erupsi, memaksa Kolonel Yellows untuk segera melakukan evakuasi. Hal itu disadari kedua suku Indian, mengartikan sebuah pertanda buruk yang ditunjukkan dewa bagi mereka. Terlebih, muntahan batuan magma dari gunung berapi yang sampai ke sana. Setelah menghubungi markas pusat, Kolonel Yellows mendapatkan kembali koordinat dari bola naga, di mana benda tersebut ikut terbawa muntahan magma yang disebabkan erupsi. Yang mana, benda tersebut berhasil ditemukan suku Indian pada sebuah batuan magma yang mulai mendingin di sekitar tempat mereka. Nani, Chichiue? わからない。見たことも。 Sampai Kolonel Yellows yang sebelumnya berniat mendirikan camp sementara di kawasan itu, menyadari hal tersebut. Di sini, salah satu Indian terlihat cukup memahami teknologi modern, bahkan sempat menolak perintah Kolonel Yellows untuk membangunkan camp pertahanan dan mencoba mengusir mereka dengan memberikan perlawanan. Mendapati itu, Kolonel Yellows menjadi sedikit marah. Ditambah, salah satu bawahannya melihat bola naga bersama suku Indian tersebut. Dengan cepat, ia menginstruksikan bawahannya untuk mengerahkan senjata. Namun, mereka semua dibuat terkejut dengan ketahanan tubuh orang Indian yang bahkan tidak mendapatkan goresan sedikit pun setelah mereka menghujaminya menggunakan senjata api. Di sini, pada dasarnya orang Indian tersebut hanya menggunakan insting alaminya dengan keyakinan di mana hutan yang mereka diami merupakan tanah suci tempat dewa yang dipercayai mendiami menara dilahirkan. Di tengah itu, salah satu bawahan Kolonel Yellows mencoba untuk mengelabui orang Indian tersebut, namun berhasil diatasinya dengan cepat. Bahkan, dengan mudah melumpuhkan mereka semua menggunakan tangan kosong. Kolonel Yellows yang berhasil melarikan diri, mencoba menghubungi markas pusat untuk menyampaikan informasi tersebut. Namun, ia tidak mendapatkan pilihan yang baik, di mana Komandan Red hanya memberikan kesempatan dalam beberapa jam ke depan sebelum markas pusat mengirimkan seseorang untuk mengatasi semuanya sekaligus. Tidak mempunyai pilihan, ia harus kembali ke tempat sebelumnya dan berusaha untuk mendapatkan bola naga. Sampai Jenderal Yellows mendapatkan celah dengan berhasil menangkap anak dari orang Indian dan menjadikannya sebagai tawanan. Meski begitu, Komandan Red menyadari jika ancaman sebenarnya yang mereka hadapi tidak lain seorang anak bernama Son Goku. Benar saja, tidak lama dari itu, radar mereka berhasil mendeteksi sinyal Dragon Ball dengan kecepatan yang tinggi mengarah ke tempat Kolonel Yellows. Sementara, suku Indian tersebut cukup kesulitan mendapatkan kesepakatan untuk bertukar sesuai permintaan dari Kolonel Yellows. Sampai Goku yang baru saja tiba di sana menyapa mereka. Setelah sebelumnya mendengar suara teriakan dari anak kecil. Melihat pesawat yang digunakan orang tersebut, Goku menyadari jika orang itu merupakan bagian dari Red Ribbon. Karenanya, ia memberikan sedikit hadiah. Dan membantu anak Indian tersebut kembali ke daratan. Mendapati itu, Komandan Red meminta Jenderal Blacks membawakan seorang pembunuh bayaran untuk mengatasi musuh mereka. Orang Indian yang sebelumnya dibantu Goku tampak sangat berterima kasih. Goku mengatakan jika ia hanya sekedar menegur orang jahat. Akan tetapi, Goku tiba-tiba terlihat sangat senang, di mana ia melihat bola naga bersama kedua orang tersebut. Terlebih, kali ini ia benar-benar mendapatkan bola naga bintang 4 peninggalan Son Gohan.
Sementara di markas pusat, sempat terjadi keributan di gerbang istana yang dilakukan beberapa pasukan penjaga, di mana mereka sempat tidak mengenali Jenderal Blue yang baru saja tiba di sana dalam kondisi tanpa menggunakan seragam militer. 忘れるなんて最低ね。 Di waktu yang sama, pembunuh bayaran yang disebutkan Komandan Red baru saja tiba di sana. 世界一の殺し屋タオパイパイだよ。 Yos, sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa beristirahat dan selamat malam.